Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berada di sepertiga terakhir dari bulan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan, baik puasa, sholat, bacaan Quran, bacaan zikir, sedekah kita, dan seluruh amal-amal yang lain diterima sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung Ramadan seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita perintah tambahan atau ibadah tambahan guna menyempurnakan dari ibadah-ibadah kita di awal Ramadan. Ibadah tersebut adalah melaksanakan kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan ibadah yang berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu sebagian ulama menyerupakan zakat fitrah ini seperti sujud sahwi bagi sholat. Jadi sebagaimana sujud sahwi itu akan melengkapi kekurangan di dalam sholat, maka seperti itu jugalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada siapa? Zakat fitrah diwajibkan kepada seseorang yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah seorang muslim, karena zakat fitrah merupakan ibadah yang tentu tidak sah dari orang non-muslim. Yang kedua, memenuhi waktu. Maksudnya adalah seseorang tersebut harus merasakan 2 waktu, yaitu sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Jika seseorang hanya merasakan salah satu waktu saja, maka tidak wajib zakat fitrah. Misalnya seseorang yang wafat pada sore hari bulan Ramadan, sebelum atau menjelang malam takbiran. Misalnya hari ini adalah hari terakhir Ramadan, orang tersebut wafat jam 5 sore. Sehingga dia tidak merasakan maghrib yang merupakan sudah waktu Ramadan. Maka orang seperti ini tidak wajib zakat fitrah. Begitu juga seorang bayi yang dilahirkan pada malam takbiran tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak merasakan Ramadan. Nah, tetapi kalau ada seorang katakanlah wafatnya setelah maghrib atau pada malam hari raya, atau dia lahirnya pada sore hari menjelang selesainya Ramadan, maka orang seperti itu telah wajib zakat fitrah. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah memiliki kelapangan rezeki, yaitu seseorang yang memiliki sisa harta setelah ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarga yang merupakan tanggungan nafkah wajib. Orang yang menjadi tanggungan nafkah wajib adalah istri, anak-anak yang masih kecil, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi tidak bisa bekerja karena faktor fisik, kesehatan, dan lain sebagainya, atau orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi bekerja dan tidak memiliki harta yang cukup. Nah, orang-orang seperti ini adalah merupakan tanggungan wajib kita, sehingga kita wajib memenuhi mereka. Nah, jika seseorang telah memenuhi kewajiban pokok terhadap orang-orang tersebut dan juga dirinya untuk malam hari raya dan besok siang hari raya sampai terbenamnya matahari pada hari raya tersebut, lalu dia masih memiliki sisa harta, maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ia tanggung tersebut. Ya, jadi oleh karena itu zakat fitrah ini tidak melihat dari kepemilikan terhadap harta yang banyak sebagaimana dalam zakat mal. Kalau zakat mal atau zakat harta, seseorang baru wajib membayar zakat mal apabila memiliki harta yang mencapai batas minimum yang disebut dengan nisab. Nisab itu pun sebenarnya harta yang cukup banyak, dan itu dikeluarkan setelah ia memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Nah, oleh karena itulah zakat fitrah ini biasa juga disebut dengan zakat badan, bukan zakat mal. Zakat badan dalam arti seseorang itu wajib membayar zakat ketika dia mendapatkan nikmat berupa badan yang bisa merasakan Ramadan maupun merasakan Syawal. Oleh karena itulah saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang tidak memiliki harta yang cukup, mereka sebenarnya juga wajib untuk membayar zakat fitrah
selama ia masih memiliki sisa harta setelah ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anaknya, untuk istrinya selama 24 jam sejak malam hari raya sampai terbenam matahari pada esok harinya. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ammal faqiru fayu'tihillahu khaira mimma a'ta. Dan oleh karena itulah orang fakir ketika membayar zakat fitrah, Allah akan memberikan kepadanya lebih baik daripada apa yang ia serahkan dalam zakat fitrah. Maksudnya apa? Ketika orang fakir itu membayar zakat fitrah atas dirinya dan keluarganya, maka ia dalam sisi yang lain ia juga berhak mendapatkan zakat fitrah dari orang lain. Jadi orang fakir ini memiliki dua sisi. Dari satu sisi ia wajib membayar zakat fitrah jika memiliki sisa kekayaan setelah menutupi kebutuhan pokok, dan dia juga nanti akan mendapatkan zakat fitrah dari yang lain karena status dia adalah orang yang fakir. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita mengeluarkan zakat fitrah dan di mana? Zakat fitrah kewajibannya jatuh pada malam hari raya. Tetapi kewajiban penunaiannya atau waktu menunaikan atau membayar zakat fitrah yang terbaik adalah setelah melaksanakan sholat subuh pada hari raya. Jadi besok harinya setelah sholat subuh baru kita berikan kepada fuqara'ul masakin. Ini yang paling afdal. Tapi tentu ini akan sangat repot khususnya di zaman ini, ya, dimana kita mungkin apalagi kalau kita tidak tahu siapa yang akan kita berikan, maka lebih bagus jangan dilaksanakan pada waktu tersebut. Nah ini jadi waktu utamanya adalah setelah subuh. Tetapi kita diperbolehkan untuk membayarkan sebelum waktu kewajiban atau sebelum datang malam hari raya. Jadi bahkan kita boleh melaksanakannya sejak awal Ramadan. Jadi sebagaimana yang ada himbauan dari pemerintah untuk menyegerakan pembayaran zakat fitrah, maka hal itu adalah tidak apa-apa, ya, karena memang sudah memenuhi salah satu sebab daripada pelaksanaan zakat fitrah, yaitu datangnya bulan Ramadan. Jadi tidak apa-apa kita untuk melaksanakan sejak awal Ramadan. Lalu di mana kita mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah dikeluarkan di mana kita berada di tempat lebaran atau di malam lebaran itu. Jadi kalau misalnya saya berasal misalnya dari kota Lampung, sementara saya lebarannya nanti ada di Palembang atau di Jakarta, maka saya mengeluarkan zakat fitrah bukan di Lampung ini, tetapi saya mengeluarkan zakat fitrah di mana saya berlebaran atau berada di malam lebaran itu. Nah, disitulah saya mengeluarkan zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal yang dikeluarkan di mana harta kita berada. Jadi oleh karena itu zakat fitrah ini kita berikan kepada orang-orang yang ketika kita berada pada hari lebaran tersebut. Kemudian rahimakumullah, berapa kadar zakat fitrah dan dari jenis apa kita mengeluarkan zakat fitrah? Jenis zakat fitrah yang kita harus keluarkan dari harta kita adalah berupa makanan pokok, ya, yaitu yang biasa dimakan di masyarakat kita atau di yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kalau untuk orang Indonesia tentu adalah beras, ya. Nah, seseorang wajib mengeluarkan beras yang biasa ia makan. Tidak boleh ia membayar dengan kualitas yang lebih rendah, ya. Tapi kalau dia membayar dengan kualitas yang lebih baik, maka tentu itu adalah lebih bagus bagi dirinya. Berapa besaran yang harus dia keluarkan? Yang dia keluarkan adalah sebesar 1 sa'. Ya, 1 sa' ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah SAW zakatal fitri min Ramadana sa'an min tamrin wa sa'an min hintatin wa sa'an min sya'irin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadan sebesar 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari jelai dan dari gandum. Jadi kita membayar 1 sa'. 1 sa' itu berapa gram? 1 sa' adalah 4 mud. Nah, dan sementara 1 mud adalah kurang lebih makanan yang kita letakkan di kedua tangan seperti ini pada seorang yang dewasa dengan postur sedang. Ini adalah 1 mud. Jadi 1 sa' itu 4 kali seperti ini. Nah, 1 mud dihitung oleh para ulama kurang lebih beratnya adalah 510 gram. Ya, ini adalah pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, ya, dalam salah satu bukunya, di mana beliau menghitung atau beliau berpendapat dalam hitungan beliau bahwa 1 mud itu adalah 510 gram. Jadi kalau 1 sa' adalah 510 dikali 4, sehingga 1 sa' jumlahnya adalah 2 kilo, 40 gram, ya, 2040 gram beras. Jadi 2 kilo lebih sedikit.
Nah, tapi kalau yang difatwakan di Indonesia oleh para ulamanya adalah kurang lebih antara 2,5 sampai 3 kilo. Maka tentu saja itu lebih hati-hati dan lebih baik. Dan memang ini berdasarkan beberapa pendapat yang lain yang menetapkan ukuran mud lebih besar dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian, apakah zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang atau nilai daripada beras itu? Di dalam madhab Syafi'i, begitu juga mayoritas ulama, sebenarnya zakat fitrah ini hanya boleh dibayarkan dalam bentuk beras tadi, makanan pokok. Tidak boleh dirubah dengan yang lain. Itulah pendapat yang muktamad di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, dibolehkan seseorang untuk membayar uang atau membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, kalau kita lihat fatwa-fatwa yang umum yang disebutkan oleh para ulama di zaman ini, di lembaga-lembaga fatwa termasuk di Indonesia atau di negara-negara Islam yang lain, pada umumnya atau bisa dikatakan sebagian besar, kalau tidak saya katakan semuanya, berpendapat bahwa seseorang di zaman ini boleh untuk membayar dengan uang. Jadi oleh karena itulah wallahu alam, inilah pendapat yang boleh diikuti, dan bagi seseorang yang ingin membayar dengan uang silahkan. Tetapi jika ia ingin membayar dengan beras, maka tentu itu lebih baik karena lebih bersikap hati-hati. Kemudian rahimakumullah, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat fitrah ini? Cara mengeluarkan zakat fitrah ada dua cara. Pertama, kita memberikan langsung kepada orang yang berhak, kepada fakir miskin. Ya, kita bisa menyerahkannya. Maka kita melihat dulu di sekitar kita, atau orang-orang yang kita kenal yang kira-kira tidak memiliki kecukupan harta, kita berikan zakat fitrah itu kepada mereka. Atau kalau kita tidak bisa menyerahkan secara langsung, maka kita bisa menitipkannya atau mewakilkannya kepada seseorang. Jadi orang lain itu posisinya sebagai wakil daripada kita untuk menyerahkan kepada fuqara wal masakin. Nah, ketika kita sudah menyiapkan zakat fitrah itu, beras misalnya, kita niatkan bahwa beras ini adalah untuk zakat fitrah. Ya, lalu kita serahkan kepada fakir itu, dan kita tidak wajib untuk mengatakan ini zakat fitrah atau ini zakat harta saya, tidak wajib. Yang penting niat di dalam hati bahwa yang kita serahkan itu adalah zakat, itu sudah cukup. Begitu juga ketika kita menyerahkan kepada wakil kita, kita katakan kepada dia bahwa ini adalah zakat saya, tolong serahkan kepada orang yang berhak, silahkan Anda tentukan siapa saja, ya, atau kita yang menentukannya juga tidak apa-apa. Kemudian setelah itu diserahkan, maka selesailah atau gugurlah kewajiban kita dalam membayar zakat fitrah itu. Nah, ada cara yang kedua, yaitu kita membayar zakat fitrah atau zakat mal melalui penguasa. Jadi kita membayarkannya tidak secara langsung seperti yang pertama, tetapi melalui penguasa. Sebenarnya inilah hukum asal dari kita membayar zakat fitrah, di mana kita menyampaikannya melalui penguasa. Nah, penguasa ketika dia tidak mungkin turun sendiri, mereka punya wakil-wakil. Wakil-wakil penguasa itulah yang disebut dengan amil zakat. Nah, amil zakat adalah para petugas zakat yang ditunjuk oleh penguasa atau diangkat oleh penguasa untuk mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, lalu membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Nah, oleh karena itulah rahimakumullah, di sini perlu saya sampaikan kepada para panitia-panitia zakat yang dibentuk oleh masjid atau pengurus masjid atau lingkungan, maka status mereka itu bukan amil zakat. Kenapa mereka bukan amil zakat? Karena mereka tidak diangkat oleh penguasa atau tidak diangkat oleh lembaga-lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh penguasa. Maka mereka tidak memiliki status sebagai amil zakat. Konsekuensinya apa? Tentu kita sudah tahu semua bahwa amil zakat itu berhak menerima upah dari zakat. Maka ketika status panitia zakat itu bukan merupakan amil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah dari zakat. Tapi bukan berarti para panitia zakat itu tidak berhak mendapatkan upah. Mereka sudah bekerja, mengeluarkan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Tentu perlu kita berikan sebuah apresiasi, sebuah imbalan yang cukup untuk mereka. Nah, dari mana imbalan itu kita berikan? Yang paling baik, yang paling ideal, karena panitia zakat itu merupakan wakil kita, ya, wakil dari orang yang memberikan zakat, maka alangkah baiknya ketika kita memberikan zakat kepada panitia zakat, kita sisipkan sebagian harta ini dari kami, ya, sebagai rasa terima kasih bahwa Anda telah membantu untuk menyebarkan zakat kepada para orang-orang yang berhak. Jadi dari kita yang memberikan. Atau kalau memang tidak ada seperti itu, dan memang umumnya ya di Indonesia tidak ada orang yang membiasakan memberikan insentif seperti itu, maka boleh diambil dari kas masjid. Kenapa boleh diambil dari kas masjid? Karena kas masjid itu salah satu tujuannya adalah untuk memberikan bantuan atau diperuntukkan
untuk kegiatan-kegiatan umum. Di antara kegiatan umum itu adalah kepanitiaan zakat fitrah. Seperti yang kita lakukan juga sebenarnya pada kesempatan yang lain, seperti dalam kepanitiaan kurban, maka panitia itu diambilkan uang dari kas masjid, tidak ada masalah karena itu memanglah peruntukannya. Jadi oleh karena itu bagi masjid yang membentuk panitia zakat, maka mereka keluarkan upah bagi panitia zakat itu sesuai dengan pekerjaannya. Nah, disinilah ada beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pertama, ketika kita memberikan upah atau insentif kepada para panitia zakat atau termasuk juga sebenarnya pada amil, maka disesuaikan upah itu dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Disesuaikan dengan upah umum untuk jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi misalnya seorang amil bekerja satu hari 10 jam. Untuk tugas yang seperti itu, pengumpulan zakat dan pembagian, kira-kira satu hari dia berhak mendapatkan berapa upahnya. Misalnya katakanlah 100.000 satu hari. Maka jika amil itu bekerja selama 3 hari misalnya, maka dia berhak 300.000. Jangan diberikan kurang karena kita menzalimi dia. Tetapi juga jangan lebih, ya, karena itu bukan hak dia, tapi ini haknya masjid. Atau kalau dia amil, maka itu adalah haknya daripada masyarakat yang diambilkan dari zakat tersebut. Oleh karena itu pertama, kembali saya ingatkan, bagi panitia zakat maupun amil, maka jangan berlebihan dalam mengambil upahnya. Kalau amil mengambil upah dari zakat, kalau panitia zakat mengambil upah dari masjid. Jadi jangan berlebihan. Yang kedua juga perlu diperhatikan adalah jangan kita membentuk kepanitiaan yang terlalu besar, terlalu gemuk, sementara pekerjaannya sedikit. Jadi ketika kita sudah mengukur cakupan wilayah tugas kita, maka kita bisa melihat sebenarnya berapa yang dibutuhkan dari orang untuk bekerja. Kalau misalnya kita hanya perlu 10 orang, maka jangan ditambah jadi 15, apalagi 20. Karena itu merupakan bagian dari ketidakamanan atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan dalam tugas tersebut. Nah, inilah rahimakumullah beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi ibadah ini perlu kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, ya sesuai dengan apa atau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Semoga dengan zakat fitrah ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita selama bulan puasa, menggugurkan semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah segera mengangkat segala musibah yang sedang kita rasakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.